Informasi lain lagi, Saudara, tiba di tanah air usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai Gaza di Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait konflik antara Israel dan Palestina. Prabowo menjelaskan pertemuan sebagai langkah awal yang baik dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di jalur Gaza. Prabowo juga menegaskan Indonesia selama ini aktif dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina, baik dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan maupun logistik. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia telah diminta oleh sejumlah negara mediator seperti Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir untuk menunjukkan kesiapan dalam kontribusi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Sebelumnya, Presiden Prabowo hadir dalam konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan damai antara Hamas dan Israel. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, di antaranya Raja Jordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, dan juru kamera Arif Rahman di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat petang, Alfa. Alfa, apa saja poin penting dari kesepakatan damai Israel dan juga Hamas di Mesir yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto? Selamat petang Yasir dan juga saudara, benar sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatan atau menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir yang tepatnya pertemuan ini dilakukan untuk kemudian menindaklanjuti hasil gencatan senjata atau kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan di jalur Gaza, di mana di pertemuan ini ditandatangani dokumen yang kemudian disebut dengan bekerja sama mewujudkan dan mempertahankan warisan perdamaian di jalur Gaza, yaitu upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah dan juga Amerika Serikat, Indonesia, dan juga Palestina tentu saja dalam mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Dan ini juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi bahwa Indonesia siap mendukung sustainability atau keberlanjutan dari kesepakatan perdamaian ini. Memang upaya perdamaian abadi atau perdamaian yang berkelanjutan ini masih dalam perjalanan panjang. Tetapi di tahap awal pembebasan dari para sandera sudah dilakukan oleh kedua negara, baik itu dari Palestina maupun dari Hamas dan juga dari Israel. Dan ini kemudian yang menjadi tahapan bagus menurut Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan perdamaian atau menerapkan perdamaian di jalur Gaza. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan
penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping Indonesia siap. Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di jalur Gaza. Sampai saat ini tadi saya konfirmasi langsung juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja mengikuti rapat terbatas juga dengan Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kesiapan untuk mengirimkan kalau memang dibutuhkan untuk mengirimkan pasukan perdamaian di kawasan Gaza. Tetapi hal ini memang belum ada langkah konkretnya sampai saat ini karena berbagai negara yang mengikuti pertemuan KTT perdamaian Gaza masih mengeskalasikan terkait dengan menjaga perdamaian. Sampai saat ini masih dalam tahap membebaskan sandera karena ada beberapa sandera yang masih belum juga dibebaskan oleh kedua belah negara. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk kemudian membahas hasil pertemuan ini, apa yang bisa dilakukan Indonesia baik itu dalam melakukan rencana pengiriman pasukan maupun rencana pengiriman bantuan pangan, dan Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus menjaga perdamaian di jalur Gaza. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky atas informasinya dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kami masih akan kembali dengan informasi Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menanggapi kegagalan Timnas berlaga ke Piala Dunia 2026. Menurut Edi, PSSI perlu mengevaluasi kinerja pelatih Patrick Kluivert agar ke depan Timnas Indonesia bisa berkembang lebih baik.